dan hatimu itu ada dalam hati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Kau tutup bungkus ibadah siang hari ini dengan kuasa darah-Mu, urapi Tuhan, dan setiap Tuhan peralatan yang dipakai, jaringan yang kami pakai Tuhan di tempat kami masing-masing, biar Tuhan Kau mengurapi sehingga ibadah boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom Woman of Love. Kasih setia Tuhan, kebaikannya, anugerahnya, kebajikannya tidak pernah habis atas kehidupan setiap kita. Amin. Yes, amin. Mari sekali lagi dari rumah-rumah saya mengajak kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat satu-satunya Tuhan kehidupan setiap kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya Jesus. Thank you Jesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Hati kami meluap dengan ucapan syukur, melihat perbuatan-Mu yang baik, kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Ini setiap kami Tuhan, kami yang sudah join. Ada 24 partisipan Tuhan. Tidak ada yang terlewat Tuhan. Ini setiap kami bawa puji-pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up, thank you Lord, until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Yes Lord. Love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived, yes, in the goodness of God. Mari angkat suaramu katakan, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Ooh, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, hallelujah. Sing, I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. Yes, you have. All my life
of the goodness of God. All my life, you have been faithful. Thank you, Lord. All my life, you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. Sing your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Mari dengan segenap hati. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari yang dari rumah-rumah angkat suara dengan segenap hatimu nyanyikan. All my life you have been faithful. Pikirkan kebaikannya, kasih setianya sampai dengan hari ini. Tidak pernah habis-habisnya untuk suami, untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk pekerjaan kita, untuk kota ini, untuk bangsa ini, untuk gereja ini. Yes, Lord. Kami tidak akan pernah berhenti bernyanyi, bersyukur. Kasih setiamu besar. All my life, thank you. With every breath that I am made, I will sing. Yes, Lord. Oh God, oh my life, yeah.
Thank you Lord. Laraboshanda. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Mari kita kasih sorak-sorak kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Mari dari rumah-rumah engkau bisa berikan yang lebih baik lagi buat dia. Sorakan haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Mari terus dengan segenap hatimu angkat suaramu bagi Tuhan, sebab dia layak. Dia layak. Haleluya. Yes. Woo. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Dia yang mengasihi setiap kita. Yes. Allah yang memeliharaku selamanya. Hey. Haleluya. Sama-sama katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari rasakan dan nikmati. Amin. Kasih setia Tuhan. Sama-sama katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Dia yang mengasihi setiap kita. Dia yang memelihara setiap kita. Allah yang memeliharaku. Sekali lagi katakan syukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Thank you Jesus. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara.
Tuhan. Engkau yang mengasihi kami. Bahkan Engkau memelihara hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau satu-satunya pengharapan kami. Tuhan, tidak ada yang lain. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Suami kami, istri kami, anak-anak kami Tuhan. Usaha pekerjaan kami, pelayanan kami, bahkan kota ini, bangsa ini, gereja ini Tuhan. Engkau satu-satunya pengharapan. Tidak ada yang lain Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Yes, Lord. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Yes, Jesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan
datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Amin Tuhan, amin Tuhan. Dengan nyanyian kami Tuhan, Kaulah pengharapan, Kaulah pengharapan. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain Tuhan. Kami berseru memanggil namamu Yesus. Kiriala raya la rabo shanda la raya la raya la rabo shanda la raya la rabo shanda la rabo shanda mo. Shika pa 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 la rabo shanda mo. Teguhkan setiap kami Tuhan, mari teguhkan, bangkitkan roh-Mu di dalam setiap kami Tuhan. Biar roh kami terus bernyala-nyala melayani Engkau Yesus Tuhan. Shanda la rabo shanda la rabo shanda la raya la rabo shanda. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan ku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yes, Lord. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan ku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya serahkan kepada Ibu Yulis. Terima kasih untuk penyertaan yang sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Kalau pada siang hari ini di dalam wadah-Mu, Woman of Love, wanita-wanita-Mu berkumpul beribadah, sungguh kami mengucap syukur kalau Engkau pilih setiap kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk setiap istri-istri supaya tunduk kepada suami.
supaya jika ada di antara setiap suami yang tidak taat akan firman-Mu, melalui kelakuan istri boleh dimenangkan. Terima kasih oleh kelakuan istri-istri yang murni dan saleh. Terima kasih, kami berdoa untuk suami-suami kami. Bahkan kami tetap membawa suami-suami kami, Tuhan, supaya mereka hidup bijaksana dengan istri sebagai kaum yang lebih lemah dan menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia, supaya setiap doa-doa daripada suami kami tidak terhalang. Terima kasih, kami memberkati suami kami. Kami memberkati anak-anak kami, Tuhan, dalam mereka menjadi anak yang takut dan hormat akan Engkau. Bahkan kami mengucap syukur, Tuhan, untuk setiap keturunan ilahi yang Engkau percayakan kepada setiap kami. Kami membawa setiap orang tua kami, Bapak, syukur kesehatan merupakan bagian daripada orang tua kami. Terima kasih, Yesus. Kami juga berdoa kalau saat ini ada saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan-Mu, Bapa, kami perkatakan oleh bilur Tuhan Yesus disembuhkan dan Kau taruh damai sejahtera, sukacita, hati yang adalah obat di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak yang saat ini sedang Engkau percayakan keturunan ilahi di dalam kandungan mereka. Bapa, Engkau menjalin, menenunnya dengan baik dan indah, sempurna, sampai pada saat mereka melahirkan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap wanita-wanita-Mu yang merindukan keturunan ilahi, berbuah kandungan mereka. Karena Kau berkata dalam firman-Mu, anak cuculah penuhi bumi, maka jadi dan Engkau bukakan kandungan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang mereka sudah waktunya menikah. Engkau berikan Tuhan jodoh yang datangnya daripadamu, tulang rusuk yang pas yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Orang yang takut dan hormat akan Engkau, percaya kepada Kristus Yesus ada di dalam setiap anak-anak kami. Terima kasih. Kami memberkati gereja kami memberkati bangsa kami. Berkat yang daripada Tuhan turun, ada lawatan Allah turun di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur juga Tuhan, kalau Engkau mutus hamba-Mu Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat yang sudah hadir di tengah kami untuk memberitakan kebenaran-Mu. Bapa, kalau kami sudah memuji menyembah, Engkau telah membajak tanah hati kami untuk menjadi tanah hati kami yang subur, boleh ditaburi oleh firman Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami, dan oleh firman-Mu kami boleh berbuah kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu, dan buah kebenaran ada di dalam setiap wanita-wanita-Mu. Dan kami boleh kuat, kami boleh bertekun di dalam doa. Terima kasih Bapa. Pujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat. Shalom ibu-ibu sekalian. Shalom, apakah ada Pak Timothy? Shalom Pak Timothy, Ibu Evelyn, Ibu Shalom, Yulis, Shalom.
Makasih Pak semuanya. Ridwan buat pelayanannya siang hari ini. Sama-sama, Erin. Tuhan baik. Ya, saudara yang kekasih, tema kita hari ini adalah nilai pada wanita. Saudara yang kekasih, ini perlu kita sikapi bahwa tema ini sangat penting. Karena nilai ini bicara sesuatu yang berkenan di mata Tuhan. Nilai ini bicara Anda pasti jadi berkat bagi banyak orang. Dalam kebenaran yang mendasar ini, saya memohon Anda sekalian untuk memiliki konsentrasi sedikit ekstra dari biasanya. Dan saya minta tolong, di depan Anda ada Alkitab, bukan Alkitab ya, Alkitab dan catatan. Karena di akhir zaman ini, tegas sekali, makin mudah kita gagal fokus, makin mudah kita lupa firman. Mental seorang murid harus siap belajar, mencatat setiap kali Anda mendengarkan firman Tuhan, termasuk dalam ibadah-ibadah minggu. Saya minta tolong satu orang mewakili kita membacakan ayat-ayat yang saya sampaikan. Kita sama-sama buka Markus 14 ayat 3 sampai 11. Tadi saya sudah beriman, udah didoakan oleh Ibu Yulis untuk firman Tuhan, nggak perlu lagi saya doakan lagi. Ya, Markus 14 ayat sampai 11. Bisa satu orang mewakili kita semua membacanya dengan jelas, tegas, tidak terlalu cepat, dan tidak terlalu lambat. Silakan. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih. Pembacaannya sangat jelas dan bagus. Mulai kita pada konteks, ibu-ibu. Jangan menggali firman lepas dari konteks. Konteks kebenaran ini berada di Markus 14. Tahu ibu-ibu, Markus ada berapa pasal? Ada yang tahu? Tolong buka mic-nya dan jawab. 16. 16. Ngerti maksudnya? Kitab Injil khususnya itu ditulis secara kronologis, ibu-ibu. Berarti pasal 14 adalah bagian-bagian pemuritan terakhir Yesus bagi murid-muridnya.
Karena bagian-bagian terakhir, ini pelajaran sangat penting. Semua kejadian perjalanan Yesus dengan murid-muridnya, itu semuanya bagian pemuridan. Jadi pemuridan itu bukan kayak konteks sekarang, tetapi kehidupan. Kehidupan saya di rumah tangga sedang memuridkan murid-murid Tuhan Yesus, yaitu istri saya, anak-anak saya, supir, pembantu, sedang memuridkan. Kelakuan yang indah, keteladanan yang indah, itu pemuridan yang paling efektif. Bukan khotbah yang indah, pemuridan yang efektif. Bukan mengajar yang indah, pemuridan yang efektif. Walaupun khotbah yang sehat dan benar, pengajaran sehat dan benar, itu penting sekali dalam pemuridan. Tetapi yang paling efektif adalah keteladanan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Maka Yesus memperkenankan kejadian ini terjadi supaya murid-muridnya tahu apa nilai-nilai kekristenan, termasuk dinyatakan tentang nilai wanita. Jangan lupa ibu-ibu, di dalam konsep orang Yahudi, ditambah latar belakang agama Yahudi, pria itu sangat superpower daripada wanita. Di hadapan Tuhan sama. Makanya penciptaan Adam dan Hawa diciptakan segambar dengan Allah. Makanya dalam aspek penebusan dinyatakan melalui Yusuf dan Maria. Sama. Makanya kalau pria benar mulia di mata Tuhan, wanita benar mulia di mata Tuhan. Pria berdosa nggak bertobat, wanita berdosa nggak bertobat, sama-sama masuk neraka. Adapun pria kepala terhadap wanita, itu bukan bicara nilai, itu bicara fungsi. Jangan lupa, itu bukan bicara nilai, itu bicara fungsi. Ini penting sekali. Maka ada kejadian yang sangat luar biasa. Pasal 14 bagian akhir Yesus memuridkan murid-muridnya. Kita lihat di sini ada dua pribadi yang disorot. Satu wanita, satu pria. Menunjukkan di hadapan Tuhan sama. Yang satu uniknya, yang satu wanita yang diulas ini latar belakangnya pelacur. Yang kedua disorot Yesus, pria namanya Yudas Iskariot, latar belakangnya murid Yesus. Yang satu latar belakangnya pelacur, yang satu latar belakangnya murid Yesus. Sewajarnya, saya ulangi, sewajarnya murid Yesus yang lebih rohani daripada pelacur. Tetapi kenyataannya dalam dua perikop yang kita baca, mantan pelacur jadi rohani daripada Yudas Iskariot. Kata kuncinya, ibu-ibu, kata mantan. Yang satu mantan pelacur, yang satu mantan murid Yesus. Ini bicara karakter, kelakuan yang berubah. Pelacur itu jelek dan buruk dan dosa, tapi jadi mantan. Murid Yesus itu nilainya luar biasa, tapi mantan mendingan mantan yang negatif daripada mantan positif. Ibu-ibu, kan lebih baik mantan cerewet daripada mantan lemah lembut. Mantan pembenci, pemarah daripada mantan mengasihi. Mantan sombong lebih bagus daripada mantan rendah hati. Karena itu, ibu-ibu, jangan lagi bohong, malas, pemarah, melawan suami, sombong, belum mantan-mantan dalam hidup kita.
harus dimantanin. Nah, sedihnya saya orang Kristen lebih suka kesembuhan daripada perbaikan kelakuan. Anda kan tahu, mantan kanker nggak jaminan selamat. Mantan berdosa pasti selamat. Jadi ciri utama orang Kristen bukan sakit sembuh. Jangan lupa, jangan ada di antara kita anti kesembuhan. Saya sakit jantung parah tahun 80, opname 6 bulan 23 hari, Tuhan jamah saya. Tetapi semua itu sia-sia kalau saya mantan sakit jantung, tapi pemarah saya nggak mantan. Nah, ini penting sekali. Jangan ada di antara kita anti kesembuhan. Sekaligus jangan utamakan kesembuhan. Utamakanlah pertobatan dan pelaku firman. Karena dua ini nilai di mata Tuhan. Pertama, jika satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Kedua, Yesus pakar bahagia berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya, yaitu merenungkan dan melakukannya. Itu dua saja perbuatan yang ajaib. Jadi pendeta, jadi gembala itu nggak harus. Nggak harus. Mujizat-mujizat bernubuat itu nggak harus. Hidup benar itu harus. Makanya nggak semua orang Kristen jadi pendeta. Nggak semua orang Kristen jadi pengkhotbah. Nggak semua orang Kristen bisa bernubuat. Tetapi semua orang Kristen Tuhan kehendaki hidup benar. Makanya Tuhan katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, lihat ayat 3. Di mana nilai-nilai yang diterapkan oleh perempuan mantan pelacur ini? Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta. Ibu-ibu, dalam orang rohaniwan dalam kalangan Yahudi terlalu mengistimewakan orang kaya. Catat baik-baik itu. Gereja tidak boleh terlalu mengistimewakan orang kaya. Jangan juga istimewakan orang miskin. Enggak boleh. Makanya orang kaya, orang miskin kalau hidupnya enggak benar harus ditegur. Nggak usah khawatir dia pindah gereja atau enggak, karena hikmat itu nikmat. Tetapi bukti kita sayang kepada dia, kita harus tegur dosa karena itu sangat membahayakan hidup dia, pasangan dia, keluarga dia. Makanya Simon si kusta ini seharusnya dibuang ke perkampungan kusta, diasingkan. Tapi karena dia orang kaya, tokoh-tokoh kaya tidak. Dia sengaja datang supaya Simon kusta ini pun boleh bertobat. Tuhan tidak mengendaki satupun binasa. Nah, kebiasaan orang Yahudi, ibu-ibu, kalau pria kumpul, wanita nggak boleh masuk. Nggak boleh. Nggak boleh gabung. Makanya ibadah Yahudi tidak boleh gabung pria dan wanita. Termasuk diikuti agama tetangga kita. Makanya ketika Paulus menegur wanita supaya jangan bicara di pertemuan ibadah karena pisah mereka dengan pria, dan wanita ini ada yang ribut sehingga ada wanita yang nggak dengar khotbah Paulus akhirnya bertanya sama suaminya, Pak, apa yang dikatakan ini? Di sini berisik Pak, disuruh diam. Wanita tidak boleh ada pembicaraan di ibadah. Bukan nggak boleh pendeta, bukan nggak boleh jadi pengkhotbah, bukan. Karena saat itu memang pisah pria dan wanita ada yang mau tanya, mengerti, nggak dengar banget khotbahnya Paulus. Karena memang dipisah. Nah, Tuhan Yesus lihat situasi memang itu, dan ini konsep-konsep ini harus dirubah. Nah, berikutnya, karena Simon si kusta ini orang kaya,
Dan Yesus mau datang ke situ, pasal 14, Yesus mulai terkenal. Mulai banyak mengaguminya. Tapi sayangnya, mayoritas mereka mengagumi mujizatnya. Bukan kekudusannya, bukan kebenarannya. Orang gereja suka sekali ikut Yesus penyembuhku. Yesus memberkati ekonomiku. Yesus yang membuat kita yang nggak punya anak dapat anak. Tapi nggak suka Yesus yang menegur dosaku, yang membongkar kemunafikanku. Nah, ini bahaya. Ini penting sekali. Ya, supaya kita jangan merendahkan Yesus, sekedar kita dekati dia untuk hal-hal yang kita sukai. Menyembuhkanku, itu kan yang kita sukai. Memulihkan ekonomiku, itu kan yang kita sukai. Yang gak punya anak dapat anak, itu kan yang kita sukai. Akhirnya Tuhan objek. Itu lama-lama kejahatan. Kita harus taat kepada Kristus. Makanya ketika Yesus datang, mereka kagum dengan Yesus kepada konteks mujizatnya, maka wajar Simon si orang kaya mengajak teman-temannya orang kaya juga. Dan kumpul juga murid Yesus, pria rata-rata kumpul di situ. Nah, si perempuan ini rupanya sudah pernah mendengar nama Yesus. Perempuan pelacur ini mendengar Yesus itu tidak pilih kasih. Dia bisa melawati orang berdosa, orang kusta pun dia ajak dialog dan disembuhkan. Yesus itu beda sekali dengan tokoh-tokoh rohaniwan yang ditampilkan oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan imam-imam kepala yang jijik terhadap orang berdosa. Yesus tidak. Maka dia dengar Yesus ada di rumah Simon si kusta. Halo ibu-ibu, gampang nggak dia mau masuk? Sangat tidak gampang. Ada konflik perlawanan dalam diri dia untuk masuk. Dia tahu ada Yesus di situ. Pertama, dia wanita. Nggak boleh masuk. Kedua, maafkan saya, latar belakang dia pelacur. Maafkan saya ibu-ibu. Dia pelacur kelas tinggi, high class. Kelihatan di mana? Dia punya minyak narwastu yang mahal harganya. Kalau dia kelas rendah, gak mungkin dia punya minyak narwastu yang mahal harganya. Dia pelacur kelas tinggi. Maafkan saya lagi. Bisa saja ada kemungkinan teman-teman Simon si kusta yang kaya-kaya ini pernah pakai dia. Waduh, nggak mudah itu. Nggak mudah dia masuk. Bisa-bisa diusir dia. Tetapi ibu-ibu sekalian, akhirnya dia masuk nggak? Masuk. Artinya apa? Sangkal diri itu ciri utama Kristen, ibu-ibu. Jangan lupa, khotbah bukan ciri utama Kristen. Kesembuhan bukan ciri utama Kristen. Sangkal diri itu ciri utama Kristen. Harga yang harus dibayar untuk dia masuk itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Di samping budaya Yahudi, termasuk moral dia. Ibu-ibu, untuk hidup bernilai di mata Tuhan, harus militan sangkal diri. Termasuk tadi doa syafaat Ibu Yulis, istri tunduk pada suami, emang itu gampang? Kan enggak? Ya harus jujurlah, jangan pura-pura nggak nyambung. Hai istri, tunduk pada suami. Enak aja. Paling enak apa? Hai istri, tanduklah suami. Itu lebih cocok rasanya. Nggak ada pilihan ibu-ibu. Selama ibu-ibu nggak terlatih sangkal diri, selama itu nggak ada nilai pada ibu-ibu di mata Tuhan. Catat baik-baik.
kekayaan, kecantikan sama sekali nggak ada nilai di mata Tuhan. Nggak usah doa puasa supaya cantik. Nggak usah habis terlalu banyak dana dan waktu ke salon. Orang baca Alkitab 1 jam rasanya ngantuk. Di salon 2 jam kecepatan. Harap tersinggung ya, nggak apa-apa. Habis ini saya nggak diundang lagi juga nggak apa-apa lah. Kebenaran harus sampaikan. Berkenan di mata Tuhan. Jangan, saya ulangi. Jangan ada di antara Anda anti salon. Nggak. Kristen nggak mengajarkan anti salon. Jangan ada di antara Anda anti cantik. Bukan. Kristen nggak mengajarkan anti cantik. Tapi sekaligus jangan di antara Anda membuat salon itu bernilai, cantik itu bernilai. Bukan itu nilai utama. Sehingga kita tahu persis bahwa kecantikan itu inner beauty. Dari dalam. Kalau ada ibu-ibu, hidungnya nggak tinggi, tapi lembut, ramah, rasanya enak sekali melihat wajahnya. Kalau ada ibu-ibu, mulus mukanya, hidungnya mancung, punya make up yang bagus, tetapi sombong, pemarah, jadi nggak nyaman rasanya. Nah, ini penting sekali karena penentu itu inner beauty. Dan inner beauty itu hanya terjadi kalau ibu-ibu disiplin baca Alkitab, merenungkannya siang dan malam, dan mau dikoreksi, dan pelaku firman. Itu inner beauty, nggak ada pilihan lain. Maka sangkal diri itu harus akrab dengan ibu-ibu. Termasuk capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga, bangun pagi baca Alkitab tiap hari. Itu sangkal diri. Ini penting. Termasuk ketika mau marah, nggak jadi marah, itu sangkal diri. Termasuk karena konflik dengan pasangan, ada rasanya kecewa dengan perkawinan, sangkal diri. Jangan kau isi hidupmu dengan kecewa dengan perkawinan. Karena suamimu bagaimanapun orangnya, itu tidak pernah salah pilih. Karena itu dari Allah, sehingga bukan sekedar nggak salah pilih, itu terbaik. Sangkal diri cara sudut pandang kita. Maka perempuan ini masuk ibu-ibu. Tetapi Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan. Datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Kalau Alkitab berkata mahal, benar-benar mahal, bukan relatif. Sangkal diri dia masuk dan bisa dekat Yesus. Berikutnya, setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Nilai pada wanita putus hubungan dengan manusia lamanya. Ketika dia pecahkan botol minyak narwastu itu, ada statement hidup dalam perempuan ini. Aku mantan pelacur. Di balik dia memecahkan botol minyak narwastu yang mahal itu, maka di situ dia statusnya mantan pelacur. Saya punya keluarga orang Tionghoa, dia sudah duda. Kemudian dia didekati seorang wanita yang sungguh beriman. Tiba-tiba keluarga yang lain marah-marah. Ada, saya panggil Kiume. Tahu Kiume enggak ya? Istrinya Kiu-Kiu. Orang Batak ada Kiume-nya loh. Dia bilang apa? Pak Ridwan, tahu nggak itu? Kiu-Kiu loh. Kenapa? Itu mau menikah. Loh emang kenapa? Kan dia duda, nggak ada masalah. Calon istrinya itu Pak Ridwan. Loh kenapa? Pak Ridwan nggak tahu, kan Bapak pendeta. Tuh saya pendeta bukan berarti serba tahu. Istrinya itu mantan pelacur Pak Ridwan. Mantan pelacur. Loh nggak ada masalah dong saya bilang. Makin marah dia. Pak pendeta apa ini? Calon istri Q-nya mantan pelacur. Saya bilang Kiume kan yang ngomong mantan pelacur. Berarti
Masih pelacur nggak? Ya enggak sih, tapi kan mantan pelacur. Gak ada masalah, Kiume. Maafkan Kiume. Kiume ini pemarah, gak mantan pemarah. Cerewet, gak mantan cerewet. Lebih bagus mantan pelacur daripada pemarahnya gak mantan-mantan. Nyambung gak ibu-ibu? Jangan lihat keburukan orang lain, sementara keburukan orang lain itu sudah mantan. Keburukan kita mungkin menurut manusia kecil. Cerewet kayaknya lebih mulia daripada pelacur. Tapi di hadapan Tuhan sama, upah dosa maut. Nggak ada entah pelacur, entah cerewet, entah pemarah. Sama itu di hadapan Tuhan. Pelacur itu berdosa, cerewet itu pemarah itu juga berdosa. Upah dosa adalah maut. Sama. Jadi jangan lihat sesuatu yang bernilai menurut kita. Jangan melihat sesuatu yang hina menurut kita. Lihat semuanya dari aspek kacamata Tuhan. Tetap marah Kiumeni. Saya bilang nggak ada masalah. Apalagi calon istrinya itu bukan sekedar mantan pelacur. Hidupnya beriman dan terima Tuhan Yesus. Nah ini penting sekali supaya kita, ibu-ibu, orang yang bijak mencatat manusia lamanya. Pemarah, ngelawan suami, pelitnya aujubillah bin jalik, dendam, sakit hati, itu harus mantan. Ada amin. Ada ibu-ibu galak sekali sama suaminya. Papa, jangan kasih perpuluhan ke gereja. Kegedean itu. Loh, ada apa nih? Kok perpuluhan aja lu bentak suami lu nggak boleh berikan perpuluhan? Jauh sekali kau dari Tuhan. Nah ini penting. Saudara memberikan perpuluhan itu bukan berkorban. Itu hak Tuhan. Nggak ada sedikit pun Anda berkorban memberikan perpuluhan. Karena 100% keuangan Anda dari Tuhan. Perpuluhan itu sebagai statement hidup menyatakan semua ini dari Tuhan. Kutunjukkan Tuhan dengan memberikan perpuluhan. Kasih perpuluhan di gerejamu. Jangan larang marah suamimu kalau memberikan perpuluhan. Bukan besar kecil, tapi jujur itu memang perpuluhan. Kalau gaji suamimu 1 juta, kasih 100.000. Kalau gaji suamimu 100 juta, kasih 10 juta perpuluhan. Jangan pura-pura nggak dengar. Ini penting supaya kita mantan. Dendam, sakit hati sama mertua, sakit hati sama menantu, sama enso. Tahu enso nggak ya? Ipar. Mantan, harus mantan itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Berkorban. Ibu-ibu, satu sisi, ibu itu, wanita itu lemah. Tapi sisi lain, wanita itu kuat. Makanya Tuhan ciptakan wanita, istri itu penolong. Yang ditolong suami. Karena wanita lebih kuat. Jujur aja lah Bapak, ibu-ibu. Jujur aja, kalau ada suami istri muda. 5 tahun perkawinan. Anak pertama umur 4 tahun. Anak kedua umur 1 tahun. Mereka sekitar usia 34-35. Maafkan saya. Meninggal salah satu di antara suami istri. Meninggal salah satu. Siapa paling cepat menikah laki? Ya laki-laki lah karena lemah. Ada nggak wanita muda, anaknya kecil-kecil, suaminya meninggal. Dia nggak menikah lagi sampai mati. Oh saya kenal banyak. Jauh lebih kuat. Tetapi dengar baik-baik. Pria itu sulit dewasa. Catat baik-baik. Sulit dewasa. Lebih cepat wanita dewasa daripada pria. Makanya dia penolong. Maka ibu-ibu, saya dalam konseling pranikah, wanita harus tahu menikah itu lebih banyak berkorban daripada menerima. Karena pria itu pragmatis. Tahu ngerti nggak maksud saya? Pria itu pragmatis, kayak nelayan Jepang atau nelayan umumnya. Begitu belum dapat ikan, kasih umpan. Belum dapat ikan, kasih umpan. Dapat, bantai. Kan begitu. Maafkan saya. Rata-rata pria, walaupun nggak semua, tapi rata-rata pria menampilkan yang baik waktu pacaran.
sabar sekali, penuh pengertian. Begitu selesai menikah, waktu pemberkatan nikah dan resepsi selesai, itu dianggap dia finish. Itu dianggap dia finish. Wanita menganggap pernikahan itu start. Beda sekali. Maka wajar wanita itu banyak sekali berkorban. Tahun ini saya 42 tahun jadi hamba Tuhan. Dan dalam penelitian kami bertahun-tahun, lebih tinggi persentase wanita kecewa dengan perkawinannya daripada pria. Karena berkorban. Tapi kalau fokus Anda berkorban karena mencintai Kristus, Anda nggak mungkin dikuasai kekecewaan. Berkorban, perempuan ini menuangkan minyak narwastu yang mahal harganya. Harganya, kata Yudas Iskariot, 300 dinar lebih. 1 dinar upah kerja 1 hari. 300 dinar lebih itu upah setahun. Karena 1 tahun itu 365 hari. Dipotong hari Minggu berarti 300 lebih. Maka upah 1 tahun. Kebayang nggak ibu-ibu? Kalau ibu-ibu masih sulit memberikan perpuluhan, kapan ada bernilai dalam hidup Anda? Apalagi pelit. Ini memberikan persembahan 1 tahun. Ini luar biasa. Tetapi Yudas, murid Yesus, mentalnya jauh dari Yesus. Marah dia. Ketika dia marah, terprovokasi Petrus dan kawan-kawan. Dia seolah-olah rohani. Ayat 4. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain. Berkata seorang kepada yang lain. Dia provokasi murid-murid yang lain-lain. Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka itu murid-murid Yesus. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Kayak rohani. Yudas sebenarnya kalau dipersembahkan perempuan ini minyak narwastu yang harganya 300 dinar lebih ini, dia niat menjualnya ke Senen. Saya dramatisir sedikit. Harganya 300 dinar lebih, ketika pulang dia bilang sama Yesus, laku 120 dinar. Dia lemah, di balik ini dia mau mata duitan dia ini. Makanya saya sedih kalau ada hamba-hamba Tuhan mata duitan. Ada hamba Tuhan muji-muji seseorang jadi presiden karena dapat duit. Ini kan mengerikan. Mental-mental Yudas dalam diri kita ini harus dimatikan. Makanya kalau kita khotbah dapat persembahan, nggak dapat persembahan, nggak ada masalah lah. Kita khotbah kebenaran, diundang nggak diundang lagi nggak ada masalah. Karena fokus kita kebenaran. Ini penting sekali. Kita sedang menjebak kita lemah dalam hal uang kalau kita selalu bernilai penampilan mewah, mobil mewah, jam tangan mewah, akan kejebak kita akan uang. Hidup sederhanalah. Saya pernah jadi pimpinan satu sinode, saya bilang sama para pendeta-pendeta, kalau kesederhanaan kita jelek sekali, malah lebih bagus biksu-biksu sana, jangan-jangan kita nggak jelas nih Kristennya. Harus banyak berkorban. Ini penting. Murid Yesus harusnya lebih bagus berkorban daripada perempuan ini, tetapi mereka marah. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Apa yang terjadi? Ayat 6. Lihat ayat 6 ibu-ibu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Kalimat terakhir ayat 6. Itu ciri utama orang yang benar. Ia telah melakukan sesuatu yang perbuatan yang baik padaku. Nilai seorang wanita, ibu-ibu melakukan yang baik di mata Tuhan terhadap suami, melakukan yang baik di mata Tuhan terhadap anak, terhadap menantu, terhadap orang lain, melakukan yang baik di mata Tuhan, memberikan perpuluhan yang baik di mata Tuhan, memberikan persembahan yang baik di mata Tuhan, rajin gereja, baca Alkitab yang baik. Konteksnya yang baik di mata Tuhan. Bukan baik kata orang. Enggak. Kalau ada ibu-ibu bilang, Pak Ridwan, Bapak itu sabar ya. Bu, ibu nggak kenal saya.
Yang kenal itu istri saya. Tanya sama dia, saya baik atau enggak. Terlebih lagi Tuhan bilang saya baik atau enggak. Ini yang penting. Baik di mata Tuhan. Ibu-ibu mengampuni yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik di mata Tuhan. Bereaksi terhadap orang yang menyakiti kita harus yang baik di mata Tuhan. Ini penting karena wanita seringkali reaktif. Padahal kita harus berfokus kepada Tuhan sehingga reaksi kita baik di mata Tuhan. Berikutnya, karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Jangan lupa ibu-ibu ya, orang miskin itu selalu ada pada kita, di hadapan kita. Supaya kita bisa berbuat baik yang tulus. Berbuat baik kepada orang miskin itu cenderung tulus, karena nggak mungkin mereka balas. Jadi hati-hati ibu-ibu ya, jangan alergi sama orang miskin. Suka bantu. Karena mereka nggak bisa mengembalikan kebaikan kita, itu jadi terlatih kita tulus. Tuhan berkata, karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Dan kamu dapat menolong mereka. Jadi menolong orang, suka memberi, itu kan masalah dapat atau enggak dapat. Soal mau atau enggak mau, itu kalimat berikutnya. Bila mana kamu menghendakinya. Jadi bernilai di mata Kristus, suka berkorban, baik di mata Tuhan, itu bukan soal bisa atau tidak bisa. Soal mau atau enggak mau. Malah dikatakan di situ ayat 8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Jadi perintah-perintah Tuhan kepada kita ibu-ibu, khususnya ibu-ibu, apa yang diperintahkan Tuhan pasti dapat kita lakukan. Gak mungkin Tuhan memerintahkan yang gak dapat kita lakukan. Hai istri, tunduk pada suami, itu dapat. Gak mungkin Tuhan menyuruh yang gak dapat. Hai istri, jangan sakit hati, jangan mengampuni kesalahan suami. Yang dapat, semua itu yang dapat. Tuhan lebih mengenal diri kita daripada kita mengenal diri kita. Tuhan lebih tahu kesanggupan kita daripada kita tahu kesanggupan kita. Bahkan Tuhan jauh lebih mengasihi diri kita daripada diri kita dalam mengasihi diri kita. Maka kalau Tuhan perintahkan sesuatu karena dapat, maka taat melakukan firman Tuhan itu nilai utama di dalam kalangan orang percaya, termasuk para wanita. Maka lihat ayat 9. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada Yudas, kepada Petrus yang marah, kepada murid yang lain. Aku berkata kepadamu Yudas, Petrus, dan semua yang lain. Sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan wanita ini akan disebut juga mengingat dia. Wow. Artinya apa? Dia menggoreskan sejarah. Artinya apa? Dia mengerti arti nilai. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama yang harum, yang baik. Kira-kira maafkan saya ibu-ibu, maafkan saya. Ibu-ibu, kalau malam ini Anda mati, kira-kira meninggalkan nama yang harum enggak? Nah ini penting, makanya bersyukurlah kita sebelum meninggal dengar firman hari ini supaya misalnya tahun depan, 10 tahun, 20 tahun lagi kita meninggal, sudah kita benahi hidup kita, nama yang baik. Ini penting. Maka ibu ini menggoreskan sejarah. Wanita ini menggoreskan sejarah. Sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan seluruh dunia, apa yang dilakukan perempuan ini disebut juga untuk mengingat dia. D-nya itu kecil. Jadi nilai seorang wanita begitu harum hidupnya. Begitu dia meninggal, itu benar-benar sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Beda dengan yang pria Yudas Iskariot, ayat 10, dia marah, dia jengkel dengan apa yang diucapkan Yesus. Maka terjadi apa? Pergi dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot.
Salah seorang dari ke-12 murid itu kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Kata menyerahkan, menjual Yesus karena fokus dia uang. Gereja nggak boleh fokusnya uang. Gereja harus fokusnya bagaimana jemaatnya hidup benar. Bukan uang fokusnya. Ini penting sekali. Mereka sangat gembira, ahli-ahli Taurat, imam-imam sangat gembira waktu mendengarnya. Dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Uang kepadanya. Kemudian Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menjual Yesus. Beda sekali supaya paradigma orang Petrus dan kawan-kawan yang notabene latar belakang agama Yahudi, laki-laki dan perempuan sama di mata Tuhan. Bisa benar, bisa salah. Bisa mulia di mata Tuhan, bisa masuk neraka. Nah, ini penting. Kemudian status, label, jangan lagi nilai. Yudas murid Yesus, tapi sikap hatinya murid iblis, murid jahat, mau menjual Yesus. Perempuan ini latar belakang dia murid si jahat, tetapi hatinya akhirnya murid Yesus. Mantan pelacur dengan mantan murid, akhirnya perempuan ini murid Yesus, laki-laki ini nggak jadi murid Yesus. Ini penting. Maka bagian-bagian terakhir kita buka lebih spesifik. Nilai pada wanita. Kita buka 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Tadi sudah ada bagian disinggung oleh Ibu Yulis yang doa syafaat tadi. Sekali lagi yang baca tadi bisa bacakan lagi. Cukup bagus suaramu dan speednya. Siapa tadi baca? Silakan. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut ancaman. Demikian Oke. juga. Sampai 6 aja Ibu. Rupanya Ibu Yulis yang baca. Terima kasih Ibu Yulis. Saya nggak perhatikan tadi. Bagus sekali cara bacanya. Nah, ibu-ibu sekalian, ini firman yang bagus sekali. Ini harus dihafal oleh ibu-ibu. Bahwa nilai yang terutama dalam wanita tunduk pada suami. Nilai utama pada pria mengasihi istri. Jangan lupa ibu-ibu, istri tunduk pada suami sama sekali nggak ada kaitannya dengan kelakuan suami. Suami mengasihi istri sama sekali nggak ada kaitannya dengan kelakuan istri. Istri tunduk pada suami kaitannya karena dia punya statement hidup yang berbobot, mengakui Yesus penebusnya, Yesus Tuhannya, dan dia taat kepada Tuhan. Saya mengasihi istri saya karena kaitannya saya sedang beribadah kepada Tuhan. Kalau orang bilang, Pak Ridwan istri Bapak cerewet, nggak ada masalah sama saya. Cerewet istri saya nggak punya kemampuan mengurangi sayang saya sama dia. Kalau cerewet sampai mati, nggak ada masalah. Cerewet kelakuan istri tidak bisa mengorbankan ketaatan kita kepada Tuhan. Ibu-ibu,
tunduk pada suami, jangan pernah korbankan karena itu ketaatan kepada Tuhan. Jangan pernah korbankan karena suami kasar, karena suami begini, jangan korbankan. Karena kita nggak beribadah kepada kelakuan buruk pasangan. Kita beribadah kepada Yesus. Ini penting, maka kelakuan pasangan tidak penentu. Ini penting sekali. Nah, itu satu ciri utama. Berikutnya, ciri utama ada unsur putus manusia lama kita, sangkal diri, yaitu ayat 2. Murni dan saleh hidup istri itu. Murni artinya tulus. Dilengkapi dengan kata saleh. Saleh itu di atas baik. Saleh itu fokus melakukan sesuatu terhadap suami dan anak-anak yang menyenangkan Tuhan. Maafkan saya, Bapak rohani saya bilang kepada saya, kalau kamu jadi pendeta, istrimu jangan kerja. Kaget saya. Istri saya sarjana teknik kimia, biasa kerja. Begitu saya jadi sekolah teologi, habis tabungan kami. Kalau kami selesai sekolah teologi, mulai merintis pelayanan, makan apa kami kalau istri nggak kerja? Saudara yang kekasih, istri boleh kerja kalau anak kelas 6 SD ke atas. Karena anak dalam kandungan umur 0 sampai 12 tahun itu ibarat tanah liat, masih memungkinkan dia dibentuk. Di atas 12 tahun udah sulit dibentuk, ibarat tanah liat udah keras, kalau dibentuk patah, hancur. Makanya saya berdoa dan istri saya bergumul, akhirnya kami putuskan nggak kerja. Soal kurang nggak kurang, lebih nggak lebih itu relatif. Kami tidak mati makan nasi dengan tempe dan daun-daun singkong yang kami tanam. Nggak mati kami. Saleh itu lebih mulia daripada kecukupan harta benda, makan, minum, barang-barang perabot rumah tangga. Saleh itu, memang wanita itu sangat menentukan di dalam kerohanian suami dengan istilah di belakang keberhasilan suami ada wanita di belakang. Saya kalau bisa jadi hamba Tuhan sekarang ini, termasuk di samping terutama Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus, termasuk dari si homilin, ngai punya istri yang begitu luar biasa pengorbanannya mendukung pelayanan saya. Luar biasa perhatiannya kepada makan minum pagi-pagi, menyiapkan makanan anak saya sekolah, nggak pernah jajan, selalu siapkan makanan dan dikotakin makanan-makanan sehat. Teliti sekali. Anak-anak saya bisa bagus matematikanya, fisikanya, biologinya, kimianya karena si homilin. Saleh, fokus. Makanya seorang istri ketika berumah tangga harus fokus. Itu nggak mudah. Itu arti saleh. Walaupun dunia menuntut materi-materi, tolong jangan korbankan kerohanian anak karena wanita nggak saleh. Kalau nggak saleh, E-nya diganti jadi A. Saleh lawannya salah. Saleh salah. Kalau nggak saleh pasti salah. Nah, ini penting sekali. Nilai utama di dalam diri wanita. Maka perhiasanmu jangan lagi secara lahiriah. Bukan berarti Anda nggak boleh pakai anting-anting. Bukan berarti Anda tidak boleh pakai kalung. Bukan berarti Anda nggak ke salon. Tapi jangan itu membuat Anda bernilai. Silakan Anda ke salon, silakan Anda. Tapi jangan lagi itu fokus nilai. Seolah-olah kalau Anda nggak ke salon, Anda nggak cantik. Ini bahaya. Anda sedang menghina diri. Seolah-olah tukang salon yang nggak pernah menciptakan Anda, tukang salon yang nggak pernah menyertai Anda kayak Tuhan, dia menentukan cantik Anda. Itu menghina Anda. Ini penting sekali. Boleh sekali lagi, jangan anti ke salon. Tapi satu saat ada suatu kejadian, kita nggak ke salon. Nggak ada masalah, ke gereja aja nggak ke salon. Sisir aja apa adanya.
Maksud saya jangan penentu. Jangan juga anti. Nah, ini penting sekali. Jadi kita nggak capek-capek menyita uang kita, bagaimana tas kita mahal supaya dilihat orang, jam tangan kita mahal. Jangan lagi capek-capek ke situ. Karena itu bukan fokus. Dan itu bukan penentu nilai. Menilai itu, yaitu manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Maafkan saya ibu-ibu, itu yang sangat berharga. Kata Alkitab, itu yang sangat berharga di mata Allah. Ini harus Anda rekam dan jangan lupa sampai mati. Rupanya yang sangat berharga di mata Allah bukan wanita bisa khotbah, bukan. Sampai mati pun Anda nggak bisa khotbah, nggak ada masalah ibu-ibu. Wanita yang sangat berharga bukan wanita karir, bukan wanita seabrek nilai akademisnya, bukan sama sekali. Tetapi wanita yang saleh, yang hidupnya, inner beauty-nya, kecantikan dari dalam, dari batinianya, yaitu berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Harus berani ibu-ibu berkata, malanglah nasibku kalau aku tidak mau lemah lembut. Malanglah nasibku kalau aku tidak tentram, mengeluh terus, ketakutan terus, nggak tentram. Malanglah, karena lemah lembut dan tentram itu sangat berharga di mata Allah. Itu salah satu nilai utama pada wanita. Makanya itu satu-satunya menyatakan perempuan itu sepenuhnya menaruh pengharapan kepada Allah, karena mereka tunduk kepada suaminya dengan sikap lemah lembut dan tentram, dan senantiasa berbuat yang baik, saleh, tidak takut ancaman, nggak takut diceraikan sepanjang dia melakukan yang benar. Karena dia digembalakan Kristus. Kalau orang seperti ini disakiti seorang suami, suami itu ngeri sekali. Tuhan berperkara atas dia. Kalau ada orang barang berharganya hilang, rasanya dia cari. Kalau ada wanita tentram dan saleh yang sangat berharga, diperlakukan semena-mena oleh suami, itu mengerikan. Itu berurusan sama Allah. Makanya ibu-ibu, jangan pernah takut akan ancaman sepanjang nilai-nilai utama pada wanita Alkitab ini hidup dalam diri Anda. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus, yang sempurna kebenaran firman-Nya. Kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau. Karena kebenaran firman hari ini diperdengarkan, menunjukkan kami bukan anak murahan, kami bukan anak gampangan, tetapi sebagai anak-anak pilihan. Karena Kau sangat-sangat sayang kepada ibu-ibu. Walaupun konsekuensi yang Kau kasihi, Kau tegur, Kau hajar, Kau bongkar kemunafikan kami, supaya Kau perbaiki kelakuan kami, dan Kau didik kami dalam kebenaran. Ya Tuhan Yesus, jika secara langsung atau tidak langsung ada dosa dan kejahatan kami, ditegur, ampuni, ampuni, dan ampuni Tuhan. Jika di tengah-tengah kami mendengarkan firman Tuhan, ada manusia lama kami, sifat-sifat buruk kami, statusnya belum mantan, ampuni, ampuni, dan ubahkan kami Tuhan. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman ini dengan segala kekayaan maknanya, lebih daripada hamba-Mu yang sangat terbatas ini menjelaskan. Materaikan dalam loh hati kami masing-masing, ya Roh Kudus. Follow up, supaya ibu-ibu tidak sebatas pengetahuan mendekati firman Tuhan, melainkan mereka mau mengimplementasikannya, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka benar-benar sangat berharga di mata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya kembalikan, shalom.
Haleluya. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat, untuk kebenaran firman yang boleh disampaikan. Kami percaya itu dapat memberkati setiap wanita-wanita Tuhan hari ini. Baik, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Untuk pengumuman yang pertama, ada ibadah tengah minggu tanggal 24 Oktober. Ada ibadah tengah minggu tanggal 26 Oktober jam 8 malam yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Aruna Wiryo Lukito. Kemudian pengumuman yang kedua, kami mengundang wanita-wanita Tuhan juga mungkin bisa join dalam Sunday Service tanggal 30 Oktober 2022 dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Gunawan, yaitu ibadah on-site jam 10 pagi di Gedung Sampurna Strategic Square. Untuk minggu depan Woman of Love tanggal 2 November 2022 kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Mary Tesman secara Zoom jam 11 pagi. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita dan sama-sama angkat pujian ini. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan di dalamku. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Kami menyampaikan terima kasih banyak buat Pak Ridwan Huta Barat yang telah menyampaikan pesan firman Tuhan. Terima kasih banyak Pak buat waktunya juga. Saya percaya Tuhan Yesus akan terus menyertai, memberikan kesehatan yang sempurna. Ya, Tuhan berkati juga. Ya, terima kasih Pak. Semua baik ya Pak ya. Sehat-sehat selalu. Ya. Mari para wanita Tuhan, di Woman of Love, kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, orang tuamu, saudaramu, anak-anakmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Supaya nama Tuhan ditinggikan. Biar engkau menjadi, kalau engkau seorang istri, menjadi istri yang tunduk pada suami. Kalau engkau seorang anak, kau hormat pada orang tua. Kalau engkau seorang mama atau seorang ibu, kau menjadi saluran kasih Tuhan buat anak-anakmu. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permai bahkan untuk selamanya. Mari semua yang percaya, semua yang berkati, dan semua yang dikasih Tuhan katakan, amin.